Matur nuwun Pak Alwi, saya Bimbi atau Bapak Eko Cahyono. Kalau kita lihat di sini Bapak-Bapak sekalian, maka kita harus membentuk anak-anak kita memiliki kemampuan seperti ini. Contohnya seperti apa? Realnya kita apa? Misalkan contoh critical thinking, ya. Critical thinking berpikir kritis, artinya tidak hanya menerima suapan nasi, tapi akan dia bertanya, kenapa ini? Kenapa harus makan nasi? Kenapa disuapin? Kenapa pakai sendok? Kenapa harus pakai nasi? Nah, itu harus namanya berpikir kritis, ya. Jadi karakter-karakter sekolah yang pesantren itu kan siswanya tidak malu untuk melakukan apapun. Jadi tahapan kami ketahuan tujuan akhir itu biasanya lemah. Mereka itu kiat-kiat apa nanti atau yang dilakukan pesantren, SMK pesantren karena kami dari SMK. Jadi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak ini dengan pengalaman nanti dapat kompetensi sesuai dengan apa yang dalam. Jadi mungkin elektro nanti jadi manajer dari jenengan dan yang lainnya itu. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainal. Saya ulang kurang lebihnya tadi yang disampaikan oleh Yai Zainal, Mas Bembi. Intinya kalau santri itu sisi unggulnya adalah manut, itu unggulnya. Sisi lemahnya kecenderungan di situ akhirnya minim kreativitas. Artinya setelah itu bagaimana mengembangkan, bagaimana bersikap, bagaimana membuat inovasi, itu yang menjadi PR dari santri. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Zainal Ma'arif. Ya, kalau kita lihat memang saya khawatirnya memang ada bagus culture-nya manut tadi ya, menjadi pengikut. Cuman kalau tidak ada suatu balancing, maka dia akan selamanya menjadi pengikut. Nanti cita-citanya akan masuk ke ditanya, itu nggak ada yang akan bilang mau jadi apa, saya mau buka usaha. Tapi rata-rata ditanya, saya pengen kerja. Kemudian saya pengen gini, di SMK juga harus membangun seperti asesmen. Asesmen itu adalah penilaian bagaimana potensi dia ke depan. Dia kuatnya di mana. Jadi orang itu tidak dilihat hanya di matematika, lagi IPA, kayak gitu Pak. Orang sukses itu tidak berdasarkan ini kan Pak, tapi berdasarkan ada hal lain, potensi diri, ya, potensi dirinya itu. Baik, saya tangkap. Ya, kita mau bawa kemana lulusan SMK ya? Memang seperti yang saya sampaikan di awal Bapak sekalian, untuk yang perusahaan-perusahaan yang besar memang sudah tidak mengakomodir untuk lulusan-lulusan SLTA ya. Biasanya adalah di segmen di perusahaan dia nomor 2. Ya, nomor 2 itu biasanya dia bukan pemegang merek. Kemudian yang level keduanya itu adalah para supplier yang bukan pemegang merek. Nah, para supplier itu adalah banyak dihuni oleh karyawan-karyawan SLTA atau SMK, which is ujung-ujungnya juga bisnis. Biasanya para karyawan SMA ini direkrut yang muda, kemudian paling dikontrak 2 tahun 3 tahun, habis itu tidak dipakai lagi. Mereka akan cari orang baru lagi. Bagaimana kita bersaing? Tolong teman-teman di SMK, walaupun Anda umum, akademiknya umum, tapi tolong agak mencari ceruk yang kecil, spesifik. Ya, spesifik. Kembali ke Pak Alwi, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Embi. Jadi cukup, mudah-mudahan sampai sudah ketangkep ya pesannya Pak Nabi. Jadi pada intinya memprioritaskan pada potensi apa yang paling unik yang sekiranya itu bisa dijadikan satu keunggulan di SMK itu produknya, dengan mencari pasar yang bukan pada spesifikasi yang besar, bukan, tapi pada yang second yang kira-kira masih dibutuhkan, dan kita memang tertuntut untuk SMK lebih kreatif, baik itu mencari pasar, bahkan mungkin akan menciptakan pasar juga. Sedikit saya share sedikit ya, tadi sudah saya siapin terakhir ini sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang bisnis. Nah, kita bicara ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak semuanya. Oke, untuk mendirikan bisnis, number one itu adalah kita harus tahu revenue kita akan datang dari mana saja. Revenue, fondasinya kan di sini. Revenue itu dari mana saja, kemudian customer yang akan kita attack itu siapa. Number one itu harus di set dulu.
Iya, terima kasih. Sekilas potret bagaimana proses perencanaan model ya, dari perencanaan model pembangunan pabrik atau mendirikan pabrik dari dasar-dasar hingga sampai dengan pembiayaan, yang sekiranya pesannya adalah efisiensi, tepat guna, pembelajaran betul buat kami, terkhusus ini yang sudah saya panggil tadi, Pak Muti. Pak Muti ini ceritanya sedang, SMK-nya ini sedang mendirikan pabrik. Jadi industri di dalam SMK sudah berjalan, walaupun kecil-kecilan sudah berjalan. Ada beberapa variasi yang lengkapnya nanti disampaikan langsung oleh Pak Muti, monggo, atau wakilnya Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terima kasih Pak Saiful, Pak Awi dan LSP dan juga Coach Bimbi. Terima kasih kesempatannya. Saya pikir apa yang mau kami tanyakan itu sudah barusan disampaikan tentang step-step membuat pabrik, angkanya cantik 9 ya. Seperti NU untuk membuat, insya Allah berkah nanti pembuatan pabriknya ada 9 step. Memang masih banyak yang kami butuhkan untuk detail dari 9 tahap itu, tapi mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita breakdown sama-sama kemudian diskusi. Yang berikutnya ini mungkin semacam permohonan Pak Bimbi atau Coach Bimbi, dengan pengalaman Bapak yang sudah membina ratusan bahkan ribuan proses. Kita lihat webnya itu, semoga masih mau membina kami yang belum apa-apa gitu Pak Bimbi. Jadi supaya di lingkungan Ma'arif ini nanti juga muncul perusahaan-perusahaan yang walaupun mimpinya sekelas dengan yang sudah Bapak bina, ada luar biasa sekali, ada namanya pabrik kertas Ciwi, ada Indah, ada macam-macam yang perusahaan besar-besar. Dengan pertemuan malam ini harapan kami tumbuh tadi yang Bapak sampaikan, di Jawa Timur sudah mulai sebenarnya satu pesantren, satu produk. Ini kalau boleh nodong nanti Bapak yang membina kami di bidang proses, people dan teknologinya gitu. Terima kasih Pak Bibi, itu saja mewakili Pak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa gayung bersambut. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Bembi sebagai sinyal bahwa Mas Bembi insya Allah nanti triknya ataupun strateginya seperti apa yang tepat untuk kami dalam satu bimbingan yang tidak secara terstruktur gitu ya Mas Bembi ya. Jadi memang Mas Bembi tetap menjaga satu etika di perusahaannya maupun bergabung dengan Sinarmas, tetapi kita sudah punya kesempatan. Jadi harapannya memang kita bergerak bersama membangun Ma'arif, itu Mas Bembi komitmennya. Siapa-siapa tidak berebut, tetapi bisa saling berkompetisi untuk keunggulannya dalam satu wadah. Kalau sementara ini memang masih di LSP yang sekiranya lebih netral, karena kami tidak pada satu SMK saja, tetapi ke beberapa SMK yang memang berkesempatan sama dan siapa yang lebih siap itu yang kita dorong. Jadi malam ini apa yang bisa kami simpulkan sementara, bahwa kita untuk SMK khususnya dan umumnya Ma'arif yang di lingkungan pesantren itu setidaknya memiliki daya analisis dan berani inovasi, kemudian bisa memecahkan berbagai problem, kemudian berpikir kritis, aktif belajar dan terus belajar, serta selalu berkreatif. Itu yang 5 poin tadi, yang diantara beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Bembi.
dicukupkan pada sisi 5 poin tadi.